Selamat pagi teman-teman sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonomi teknik Bu Enda Sri Satria MSI dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini kelompokannya akan membawakan hasil dari pengerjaan kelompok, yaitu membahas tentang metode net present value atau NPV. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu perkenalkan, saya sendiri Rivaldo Irani 2403 126 dan teman saya Muhammad Nasional dengan 2403 115. Saya Patricia Nasional dengan 2403 113. Saya Sri Kesalahan dengan 2403 133. Saya Nyoba Permata dengan 2403 113. Maksud saya untuk pengertian NPV akan dibawakan oleh rekan saya. Jadi saya memberikan bahasa dari NPV. NPV itu sendiri adalah analisis dalam bentuk nilai heuristik dan difungsikan secara general untuk kegiatan yang menyangkut keuangan dan akuntansi guna penentuan nilai bisnis, keamanan investasi, proyek modal, usaha baru, program pengurangan biaya, dan segala tindakan yang melibatkan arus kas, atau yang bisa disebut juga metode analisis keuangan yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk atau dari seluruh arus kas keluar suatu proyek atau investasi. Yang intinya NPV itu menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang akan didapatkan jika semua arus kas masa depan dihitung dalam nilai uang saat ini. Dan NPV ini juga merupakan alat untuk mengetahui apakah investasi itu layak atau tidak. Ini ada rumus dari metode NPV sendiri, yaitu NPV sama dengan min 1 ditambah PWB dikurang PWC. Di mana min 1 itu mewakili nilai investasi awal dengan tanda negatif karena merupakan arus kas keluar pada waktu 0. Dan pada PWB itu kas flow yang hanya negatif saja perhitungannya disebut dengan present working negatif. Dan kas flow yang perhitungannya hanya kos biaya saja disebut dengan present working cost atau PWC. Di mana NPV lebih dari 0 itu berarti layak atau menguntungkan atau fleksibel. Lalu NPV yang kurang dari 0 itu tidak menguntungkan atau fleksibel. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari net present value. Yang pertama yaitu kelebihan. Itu keuntungan yang pertama memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Di mana kita tahu uang yang pada saat ini kita terima berbeda nilainya dengan uang tahun depan kita terima. Contohnya ketika kita tahu bahwa kita akan menerima 1 juta pada tahun depan, maka uang yang 1 juta tahun depan itu belum tentu nilainya sama dengan yang kita terima hari ini. Maka NPV berperan untuk mendiskon atau menyesuaikan nilai saat ini, di mana NPV menghitung berapa nilai 1 juta tahun depan ketika kita menerimanya pada saat ini. Lalu yang kedua, mempertimbangkan seluruh arus kas proyek, di mana NPV tidak hanya menghitung laba pada suatu proyek, tapi juga menghitung uang masuk dan keluar dari proyek tersebut, seperti investasi yang akan dikeluarkan pada awal pembuatan proyek dan juga biaya operasional dan biaya akhir proyek. Contohnya seperti suatu proyek mendapatkan keuntungan sebanyak 3 juta pada tahun pertama, namun pada tahun kedua mendapatkan kerugian sebanyak 1 juta. NPV tidak hanya menghitung keuntungan tersebut, tapi NPV juga memprediksi, di mana NPV membuat perhitungan apakah proyek tersebut mendapatkan keuntungan pada tahun ketiga. Lalu keuntungan pada tahun ketiga yaitu mengukur keberhasilan investasi secara absolut. NPV langsung menunjukkan nilai bersih proyek dalam rupiah. Seperti yang sudah kita pelajari, jika NPV bernilai positif, maka suatu proyek tersebut layak untuk dilaksanakan dan dilanjutkan. Namun jika NPV bernilai negatif, maka suatu proyek tersebut
merugikan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Dan terdapat juga kekurangan daripada MPP. Yang pertama, sensitif terhadap tingkat interest atau suku bunga, di mana MPP sangat bergantung pada suku bunga yang diambil. Jika salah estimasi, maka keputusan juga dapat keliru. Contoh, jika diambil suku bunga suatu proyek tersebut adalah 10%, maka NPP-nya yaitu plus 100 juta. Tapi jika diambil suku bunga yang 15%, maka NPP menjadi minus 50 juta. Lalu kekurangan NPP yang kedua yaitu ketergantungan pada estimasi arus kas masa depan. MPP butuh prediksi arus kas masa depan. Jika prediksi meleset, bisa pendapatan bisa lebih rendah dari rencana. MPP tidak layak, MPP tidak akurat. Contohnya, proyek diestimasi untuk 60 miliar per tahun, namun kenyataannya hanya mendapat 100 juta, maka kesimpulannya MPP positif menjadi MPP negatif. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu relevan untuk proyek jangka panjang atau kompleks. Contohnya jika pada proyek yang mempunyai umur 20 tahun, di mana resiko yang terdapat adalah ketidakpastian ekonomi, di mana setiap tahunnya pasti ada inflasi atau teknologi yang tidak ditangkap pada MPP, maka MPP tersebut menjadi kurang andal. Kemudian penjelasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan daripada MPP. Selanjutnya saya akan terkait. Selanjutnya dalam implementasi MPP digunakan untuk investasi apa saja. Jadi implementasi MPP ini digunakan pada investasi properti, investasi bisnis, investasi infrastruktur, investasi teknologi, dan investasi pemilu. Jadi yang pertama itu adalah investasi properti, ialah menanamkan uang untuk membeli tanah, rumah, apartemen, bangunan lainnya, dengan harapan nilainya akan naik di masa yang akan datang atau bisa disewakan untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya membeli rumah untuk disewakan, contoh lainnya juga membeli apartemen lalu menyewakan dengan orang lain. Kemudian ada investasi kedua yaitu investasi bisnis, berarti menaruh uang atau menanam uang dalam usaha atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut, misalnya menjadi investor di bisnis, store penunjang, atau berinvestasi di coffee shop. Yang ketiga itu ada investasi infrastruktur, yang berarti menanamkan uang untuk pembangunan fasilitas umum yang digunakan banyak orang, misalnya seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, atau pembangunan bandara dan pelabuhan. Contohnya berinvestasi dalam proyek untuk pembangunan jalan tol dan berinvestasi dalam proyek pembangunan jembatan. Selanjutnya ada investasi teknologi, adalah menaruh uang pada perusahaan atau proyek yang bergerak di bidang teknologi dengan harapan teknologi tersebut dapat berkembang dan mendapatkan penghasilan. Contohnya yaitu menanamkan modal ke perusahaan software, atau contoh lainnya berinvestasi di aplikasi belanja online. Lalu investasi terakhir yaitu investasi portofolio, ialah membeli berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksadana dengan harapan nilainya akan naik dan memberikan keuntungan. Sekian dari saya, saya dijelaskan. Oke, baiklah. Di sini kita sudah ditampilkan ada case, yaitu Nona Ambon ingin membuka usaha toko emas dengan investasi awal sebesar 65.000 US dollar. Kemudian setelah dihitung rata-rata pengeluarannya itu sekitar baiklah, di sini sudah ditampilkan terkait case tentang seseorang yang ingin berinvestasi, yaitu investasi awalnya sebesar 65.000 US dollar. Kemudian dia telah menghitung rata-rata pengeluaran per tahunnya sebesar 5.000 US dollar. Kemudian beliau sudah menghitung juga rata-rata pendapatan per tahunnya itu sebesar 7.500 US dollar, dan ada nilai sisa dari investasi tersebut sebesar 50.000 US dollar. Kemudian jangka waktu yang ingin
dilakukan itu selama 15 tahun dengan tingkat suku bunga 15%. Nah, pada tahun kelima terdapat pengeluaran sebesar 6.000 dan pada tahun ke-10 ada pemasukan tambahan yaitu sebesar 6.500 US dollar. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan dari kasus non-amun itu? Pertama, kita buat diagram cash flow, di mana setelah kita ketahui berapa investasinya, berapa nilai AB dan berapa nilai AC, beserta nilai sisa, nilai lump sum dan nilai OA, kita masukkan ke dalam diagram cash flow, di mana pada investasi kita letakkan di awal yaitu pada tahun ke-0, kemudian pada annual benefit atau rata-rata pendapatan kita letakkan sejajar karena rata-rata per tahunnya itu sebesar 7.500. Kemudian annual cost atau pengeluaran rata-ratanya itu sejajar ke bawah sebesar 5.000 US dollar. Nah, pada tahun ke-6 itu ada overhaul sebesar 6.000. Itu diletakkan ke bawah karena itu merupakan salah satu pengeluaran. Nah, ada juga lump sum, itu merupakan salah satu pendapatan di tahun ke-10 sebesar 6.500 US dollar. Kemudian di tahun terakhir pada tahun ke-15 itu ada nilai sisa sebesar 50.000 US dollar. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah investasi dari non-amun tersebut layak atau tidak? Caranya adalah kita sudah tahu bahwa rumus NPV adalah min I tambah PWB kurang PWC, di mana min I itu adalah investasi awal dan PWB adalah benefit, PWC adalah cost. PWB itu adalah, kan itu ada garis di tengah. PWB itu adalah bagian yang atasnya panah ke atas dan PWC itu bagian panah ke bawah. Semua itu yang atas kita persenkan, yang bawah kita persenkan. Didapat jumlah total PWB-nya itu sebesar 51.608 US dollar dan nilai PWC-nya sebesar 31.827 US dollar. Nah, dapat PWB dan PWC-nya kita masukkan ke rumus NPV, di mana didapat bahwa nilai NPV dari investasi non-amun tersebut sebesar minus 45.219, di mana itu dari kriteria kalau NPV kurang dari 0 maka investasi tersebut tidak layak atau tidak menguntungkan atau unfeasible. Ada case kedua, di mana ada PKS PT Bintang Borneo Sejahtera. Bisa dilihat pada tabel, ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan cash flow untuk umur investasi awal yang di atas. Kemudian setelah itu kita lihat umur investasinya. Dapat bahwa mesin A itu umurnya 4 tahun, mesin B 5 tahun, dan mesin C 10 tahun. Nah, untuk menyamakan ketiga tahun itu, kita harus melakukan KPK, di mana KPK dari 4, 5, dan 10 adalah sebesar 20. Nah, di mana merek alternatif A atau mesin A ada 5 kali investasi. Investasi awal punya sekali dan investasi semu 4 kali. Begitu juga pada mesin B, ada 4 kali investasi, sekali investasi awal dan 3 kali investasi semu. Sedangkan alternatif C ada 2 kali, ada 1 kali investasi awal dan 1 kali investasi semu. Untuk alternatif A atau mesin A, cash flow-nya bisa teman-teman lihat pada tampilan di layar. Untuk yang sebelum di KPK-kan, cash flow-nya ada di atas. Kemudian yang setelah di KPK-kan, cash flow-nya ada di tampilan bagian bawah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah setelah di KPK-kan, didapat bahwa investasinya yang awalnya 4 tahun, ketika kita ingin membuat ke 20 tahun, maka kita harus melakukan investasi tersebut sebanyak 5 kali. Begitu juga nilai sisanya. Yang awalnya hanya sekali di 4 tahun, kita harus melakukan 5 kali karena untuk ke 20 tahun. Perhitungannya bagaimana? Sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu kita menghitung nilai PWB dan PWC-nya. PWB yang setelah di KPK-kan, PWB-nya didapat sebesar 8 miliar 933 juta 92 ribu. Kemudian PWC-nya didapat 9 miliar 582 ribu 640 ribu rupiah.
Nah, setelah kita mendapat nilai dari PWP dan PWC-nya, kita masukkan ke dalam rumus NPV. Didapat hasilnya negatif 649.548.000. Seperti kita ketahui bahwa jika NPV-nya kurang dari 0 atau negatif, maka alternatif A itu dikatakan tidak layak. Nah, lanjut kita ke alternatif B. Sama seperti alternatif A, di mana cash flow-nya kita buat yang sebelum di KPK-kan yang di bagian atas, kemudian yang setelah di KPK-kan ada di bagian bawah. Nah, untuk mencapai 50 tahun yang awalnya 5 tahun, kita harus membuat cash flow-nya itu sebanyak 5 kali atau investasinya 5 kali dan nilai 4 kali dan nilai sisanya sebanyak 4 kali. Perhitungannya juga sama, kita harus menghitung nilai PWB dan PWC dulu. Didapat pada alternatif B, nilai PWB-nya itu sebesar 7.731.184.000 rupiah. Sedangkan nilai PWC-nya itu sebesar 7.461.360 rupiah. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus NPV. Didapat hasilnya positif 259.824.000 rupiah. Nah, karena NPV pada alternatif B ini lebih besar dari 0, maka kita masih belum bisa mengatakan bahwa alternatif B ini masih layak untuk dijadikan investasi di PKS tersebut. Karena kita harus mencari nilai NPV dari alternatif C. Nah, alternatif yang terakhir itu alternatif C. Sama seperti cara sebelumnya, kita harus membuat cash flow pada tahun sebelum di KPK kan, yaitu 10 tahun yang pada bagian atas, kemudian pada bagian bawah itu adalah cash flow yang setelah di KPK kan. Di mana perhitungannya didapat nilai PWP dari alternatif C sebesar 7.875.880.000 rupiah dan nilai PWC-nya 6.335.050.000 rupiah. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus NPV, yaitu didapat sebesar 1.540.830.000 rupiah. Nah, tadi kan alternatif A nilai NPV-nya itu negatif, jadi kita tidak bisa lagi mengikutsertakan alternatif A. Kita sekarang harus membandingkan alternatif B dan alternatif C, di mana pada alternatif B tadi itu sekitar positif 200 jutaan dan alternatif C itu positif 1 miliar. Maka di sini kita harus mengambil nilai positif yang terbesar agar PKS tersebut layak untuk investasi di alternatif C. Jadi didapat interpretasinya bahwa dari hasil perhitungan NPV ketiga alternatif tersebut diketahui NPV C sebesar 1.540.830.000 rupiah merupakan yang paling besar. Maka dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif C merupakan pilihan yang terbaik untuk PKS tersebut berjalan. Oke, tadi yang dapat disampaikan. Sekarang kembalikan ke Mas Santina. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan metode evaluasi investasi. Di sini ada 5 metode indikatif. Yang pertama, metode NPV, yaitu kriteria penilaiannya selisih antara nilai sekarang dan kas masuk dan kas keluar. Kelebihannya, mempertimbangkan nilai waktu uang cocok untuk analisis kelayakan. Kekurangannya, membutuhkan estimasi tingkat interest yang akurat. Penggunaan umumnya, analisis investasi dan proyek jangka panjang. Dan yang kedua, PDP. Kriteria penilaiannya, waktu yang dibutuhkan untuk membalikan investasi awal. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya mengabaikan nilai waktu uang dan arus kas setelah trigger kembali. Penggunaan umumnya evaluasi cepat kelayakan investasi. Yang ketiga, BCR. Kriteria penilaiannya yaitu rasio antara manfaat dan biaya dalam nilai sekarang. Kelebihannya mudah untuk digunakan, membandingkan proyek dengan skala yang berbeda. Kekurangannya dapat menyesatkan jika manfaat dan biaya tersebut tidak merata. Penggunaan secara umum, analisis kelayakan awal suatu proyek. Dan yang keempat, AE. Kriteria penilaiannya nilai tahunan bersih yang ekuivalen dari investasi. Kelebihannya cocok untuk membandingkan proyek dengan umur yang berbeda. Kekurangannya membutuhkan konversi arus kas ke bentuk tahunan.
penggunaan umumnya, perbandingan proyek tahunan yang setara, dan yang terakhir IRR. Kriteria penilaiannya, tingkat pengembalian yang menyamakan MVP menjadi 0. Kelebihannya, mempertimbangkan nilai waktu uang dan mudah dimengerti oleh investor. Dan kekurangannya, dapat menghasilkan lebih dari 1 IRR jika arus kas tidak konvensional. Dan penggunaan umumnya, evaluasi efisiensi proyek dalam jangka panjang. Kesimpulannya, dari kelima metode ini dalam kasus yang kami bawakan, yaitu untuk kedua case tadi, metode yang paling tepat untuk menentukan proyek jangka panjang yaitu adalah metode MVP, karena analisis investasi dan jangka panjang sangat layak untuk metode ini. Selanjutnya, bagi teman-teman, jika ada kendala yang ingin ditanyakan untuk memperbaiki penyampaian materi kami selanjutnya, kami silakan untuk bertanya. Kalau saya itu sebenarnya saya ingin kelompok 4 ya. Tadi kelompok 4 sudah menjelaskan implementasi NPV pada setiap investasi. Juga tadi kita ada investasi properti. Nah, jadi misalkan kalau saya ini ingin membuka kos-kosan, nah, tapi saya nggak tahu ini kos-kosan ini beberapa tahun ke depan akan menentukan atau tidak. Nah, bagaimana pendapat menurut kelompok 4 untuk saya menganalisis metode yang digunakan untuk melihat kos-kosan saya ini menguntungkan atau tidak? Terima kasih. Baik, jadi kami untuk melakukan diskusi sebentar. Nah, jadi dari pertanyaan saudara dari tadi, implementasi NPV digunakan untuk investasi dalam bidang properti, khususnya untuk bidang properti yaitu kos-kosan. Nah, jadi untuk menentukan investasi di bidang properti tersebut, khususnya untuk kos-kosan, maka pertama yang kita lakukan adalah menentukan metode apa yang kita gunakan. Yaitu metode yang paling tepat yang saya sarankan yaitu metode NPV. Nah, kenapa harus metode NPV? Metode NPV ini sangat cocok untuk menentukan proyek jangka panjang seperti dari kos-kosan, karena kos-kosan kan harus mengeluarkan biaya investasi awal yang sangat besar dan juga biaya pemeliharaan, pendapatan dan pengeluaran, suku bunga. Itu semua kita harus ketahui sebelum kita melakukan investasi ke bidang properti khususnya kos-kosan. Nah, sehingga nantinya jika didapat hasil analisis investasi tersebut, hasil investasi dari tadi untuk di bidang properti khususnya kos-kosan, jika didapat NPV-nya lebih besar dari 0, artinya apa? Maka dapat dikatakan investasi di bidang kos-kosan tersebut layak atau menguntungkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika investasi dari untuk kos-kosan tersebut didapatkanlah analisisnya lebih kecil dari 0, maka dapat dikatakan investasi tersebut tidak layak atau tidak menguntungkan. Nah, kesimpulannya apa? Untuk menentukan proyek jangka panjang, terutama bidang properti yaitu kos-kosan, metode NPV lah yang sangat cocok untuk menentukannya. Sekian, terima kasih. Baik, tidak ada lagi. Kami akan tutup presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.